Shalom Praising Members, udah jam 5 nih, jam 5 sore waktunya kita mulai ibadah. So siapkan hati, siapkan sikap kita untuk mulai ibadah. Mari kita berdoa. Bapak, sebentar lagi kita akan mulai ibadah. Engkau berkati pujian yang kami naikkan akan berkenan di hadapan-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, di dalam Yesus Holia. Amin. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau
Shalom my friend. Bagaimana kabar kalian? Aku percaya kalian semua yang ada di rumah pasti dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, dan juga semangat mendengarkan firman Tuhan. Bulan ini kita akan belajar satu tema bulanan, yaitu Lead by Holy Spirit. Jadi di mana kita sebagai umat Tuhan yang percaya, umat Tuhan yang diselamatkan, kita harus mengerti lebih lagi dan mengenal lebih lagi apa itu Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita. Maka dari itu, yuk kalian ikuti pembahasan di mana akan dibahas dalam setiap video dalam online service kita. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, mengucap syukur buat kemurahan Tuhan bagi setiap kami, sehingga pada hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan ya Bapa. Kami akan mendengarkan firman Tuhan, biarlah Tuhan yang memberkati. Siapapun yang akan kami dengar itu boleh menjadi berkat buat kami, boleh menguatkan iman dan kepercayaan setiap kami Tuhan. Terima kasih, terpuji namamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Untuk mengawali materi bulan ini, kita akan belajar satu tema, yaitu tentang the existence of Holy Spirit, yaitu eksistensi dari Roh Kudus. Nah, siapa itu Roh Kudus? Apakah kalian mengenalnya? Jadi, Roh Kudus itu adalah seorang pribadi dari Allah sendiri yang dijanjikan Tuhan untuk diberikan pada setiap kita umatnya yang percaya kepadanya. Kita harus ingat bahwa kisah Tuhan Yesus tidak berhenti waktu dia mati dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Tapi pada hari yang ke-40 Tuhan Yesus naik ke surga. Waktu itu Tuhan juga menjanjikan untuk mencurahkan Roh Kudus-Nya bagi umat-umat yang percaya kepada Tuhan. Yohanes 16 ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih baik berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Pertama, Roh Kudus adalah penghibur bagi setiap kita. Pernahkah kalian merasa kehilangan sesuatu atau seseorang yang begitu penting dalam kehidupan kalian? Atau coba kalian rasakan kembali di mana saat kalian merasakan sesuatu yang gak enak, sesuatu yang menyedihkan sekali dalam kehidupan kalian, kesedihan yang begitu mendalam. Contoh, bertengkar dengan orang tua, disalahkan padahal tidak bersalah, difitnah, digosipin, atau mungkin buat kalian yang masih muda, kalian mungkin diputuskan oleh pacar kalian, dijauhi oleh sahabat, ataupun kalian mengalami suatu hal yang begitu menyedihkan, yaitu ditinggal oleh orang yang kalian cintai. Bayangkan betapa sedih dan sakit hati kalian, karena tidak ada seorang pun yang bisa kalian ajak diskusi, tidak ada seorang pun yang mau atau bahkan bisa mendengar curhatan hati kalian. Atau pernah nggak kalian dalam situasi tertentu, mungkin sama-sama sedihnya, tapi tiba-tiba ada teman kalian yang datang lalu merangkul kalian, lalu mencoba mendekati kalian, dan mereka bertanya, kamu kenapa? Kok kamu sedih? Ada apa? Kamu cerita deh ke aku, gitu. Nah, dalam situasi seperti itu, aku yakin kalian pasti sangat bersukacita karena ada teman kalian yang ingin mencoba mengerti, bahkan masih mencoba. Tapi kalian yakin dengan dia datang, waktu dia hanya mau mendengarkan kalian mencoba untuk menjelaskan apa yang menjadi kesedihan kalian. Nah, sebetulnya Roh Kudus itu seperti teman kalian itu tadi, tapi bedanya Roh Kudus tidak terlihat. Tapi dia selalu ada buat kalian. Dia tidak pernah meninggalkan kalian. Dia selalu memberikan kekuatan buat kalian, dan dia tak pernah mau melihat temannya bersedih. Roh Kudus adalah teman. Roh Kudus adalah penghibur buat setiap kita. Dan yang kedua, Roh Kudus adalah penolong bagi setiap kita. Yohanes 14 ayat yang ke-16. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi, dalam keadaan seperti apapun, bahkan situasi tersulit apapun dalam kehidupan kita, Roh Kudus adalah penolong bagi setiap kita. Pernah nggak kalian merasa kalian tersesat, kalian terhilang, bahkan dalam satu kondisi di mana kalian mungkin akan menyerah karena tidak ada jalan keluar,
yang mungkin kalian tidak tahu kalian harus seperti apa. Pernah nggak kalian merasakannya? Ya, jadi ini ada satu kisah nyata yang terjadi pada bulan Juli tahun 2018. Ada seorang yang namanya Aldi Adilan. Ia terombang-ambing di lautan lepas selama 49 hari. Bayangkan teman-teman, 49 hari. Jadi Aldi Adilan ini adalah seorang penjaga lampu penangkaran ikan di Laut Manado. Suatu kali, tali jangkar kapalnya terlepas dan akhirnya ia harus terhanyut sampai ke Samudra Pasifik. Bayangkan jika kalian yang ada dalam situasi ini, apa yang kalian rasakan? Takut? Sedih? Ya, itu sama yang dirasakan sama Aldi. Jadi dia sempat merasa takut, dia juga merasa sedih, dia merasa putus asa, bahkan yang paling parah, dia mengatakan dia hendak bunuh diri. Dalam situasi seperti ini, siapa yang mau menolong kalian? Gak ada orang, gak ada siapapun di tengah lautan yang begitu luas. Di waktu Aldi merasa terpuruk, dia merasa ingin mengakhiri hidupnya, tiba-tiba ada satu dorongan dalam hatinya yang berkata, jangan bunuh diri, jangan takut, percaya, kamu pasti diselamatkan. Oh, siapa suara itu? Dan dari mana suara itu? Aku yakin itu adalah Roh Kudus. Dan menurut keterangan dari Aldi, setelah dia mendengar suara itu dalam hatinya, dia lalu masuk ke dalam perahu, lalu dia membuka Alkitabnya, dia bernyanyi memuji Tuhan, dia mulai membangkitkan imannya, iman kepercayaannya kepada Tuhan, dan pengharapan kembali muncul dalam hatinya. Dan benar, pada hari yang ke-49, tiba-tiba ada satu perahu besar yang datang dan menyelamatkan kehidupan dari Aldi. Bagaimana menurut kalian? Jadi apakah dalam keadaan terpuruk saat ini, suatu yang tidak enak yang kalian alami, apakah kalian mau tetap berputus asa? Atau kalian mau untuk tetap semangat dan tetap percaya seperti apa yang telah dilakukan oleh Aldi? Dia tetap berpengharapan kepada Tuhan. Dan pada akhirnya, dia melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Dan waktu dia diselamatkan, dia memuliakan Tuhan. Itulah Roh Kudus. Roh Kudus ada selalu dalam setiap kehidupan kita. Mungkin seringkali kita tidak mendengar Roh Kudus, tapi bukan berarti dia tidak ada. Kita tidak mendengar karena mungkin kita merasa panik, kita merasa takut, tapi sebetulnya dia ada dan dia akan menolong setiap kehidupan kita. Dan yang ketiga, Roh Kudus tidak dimengerti dan dikenal oleh dunia. Kita baca ayatnya bersama-sama di Yohanes 14 ayat yang ke-17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Mungkin dari kisah Aldi, banyak orang beranggapan bahwa Aldi ini sedang mengalami depresi. Aldi ini membual, dia stres. Karena dia merasa ada sosok yang berbicara dalam hatinya, padahal dia ada di tengah lautan, seorang diri, dan tidak ada orang lain selain dia. Kebanyakan orang berkata seperti itu. Dia tidak setuju dan menganggap Aldi ini pembohong. Namun, apakah kalian percaya atau sependapat dengan kebanyakan orang bahwa Aldi ini sedang berbohong? Saya yakin kalian akan sependapat dengan pemikiran saya bahwa Aldi tidak sedang berbohong. Yang menguatkan Aldi adalah Roh Kudus. Karena dia selalu menguatkan setiap kita. Dia akan selalu menyertai dan melindungi setiap kita. Kalau kebanyakan orang tidak percaya, yang menganggap bahwa Roh Kudus ini adalah cerita belaka dan adalah takhayul, tapi kita sebagai orang yang percaya, kita mengenal betul Roh Kudus. Dia adalah pribadi yang bersama dengan kita, menguatkan kehidupan setiap kita. Melalui iman dan percaya kita, Roh Kudus dikenal. Mengapa kita susah mempercayai Roh Kudus? Atau mengapa kita susah menggambarkan Roh Kudus? Karena mungkin sedari kecil kita sudah dikenalkan dengan kepercayaan akan roh jahat. Sebagai contoh, waktu malam menjelang, kita nggak boleh keluar rumah. Kamu jangan keluar rumah, nanti ada setannya.
Atau bahkan ini yang lebih parah, waktu kita kebelet pipis, andai kata kita dalam suatu perjalanan, waktu kita mau menepi untuk pipis, kita jadi mikir gitu ya kan. Karena orang tua ngomong, jangan pipis di dekat pohon besar. Kalaupun kamu mau pipis di pohon besar, kamu harus bilang, amit mbah, permisi mbah. Atau kalau enggak, karena kalian keseringan nonton film horor, jadi waktu kalian mandi, kalian tutup mata, kalian keramas, selalu terngiang akan muncul setan waktu di saat kita tidak mengerti. Waktu kita tutup mata akan selalu muncul setan. Mungkin seperti itu. Nah itu loh teman-teman, sebetulnya itu yang membuat kita sulit dan susah menggambarkan Roh Kudus. Memang roh jahat itu ada, tapi kita tidak boleh menghilangkan eksistensi Roh Kudus dalam kehidupan setiap kita. Karena dia ada dan dia harus ada dalam kehidupan kita. Dan yang keempat, yang terakhir, Roh Kudus itu akan menyertai dan tinggal dalam kita sampai selama-lamanya. Jadi penting dalam kehidupan kita perlu menyadari bahwa Roh Kudus itu akan selalu ada dalam kehidupan kita. Terutama dalam situasi seperti ini. Situasi yang menakutkan, situasi yang menegangkan. Di mana di luar sana banyak orang yang takut karena kesulitan untuk mencari bahan makanan, di PHK, atau apapun itu, sakit penyakit. Jadi mereka ketakutan. Tapi di saat seperti itulah kita harus mengerti, dengan keadaan tenang, dengan keadaan percaya, Roh Kudus akan ada dalam setiap kehidupan kita. Jadi jangan pernah kalian mengandalkan kekuatan kalian sendiri teman-teman. Jadi tetaplah berdoa, tetaplah percaya, Tuhan akan menguatkan setiap kita. Sekian untuk firman hari ini. Jadi tetaplah semangat dan tetap percaya dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, mengucap syukur buat hari ini. Karena kebaikan Tuhan, kami boleh ada sampai hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur bila Roh Kudus-Mu selalu ada dalam setiap kehidupan kami, menguatkan iman kami, menguatkan kepercayaan kami ya Tuhan. Bahkan dalam situasi terburuk sekalipun, kami mau tetap percaya bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan, Tuhan akan memberikan mujizatnya buat setiap kami ya Bapa. Berkati setiap kami, berikan kami kekuatan, berikan kami kesehatan, apa yang menjadi keperluan kami percaya Tuhan yang akan menyediakan bagi kami ya Bapa. Terima kasih, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. See you, bye!